ventilasi aja itu. Yes, ora apa-apa lah, terus ngopo. Tetapi yang paling penting bahwa Ma'iyah ini urusannya adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan ini secara serius, dan kita juga setia melakukan hal-hal yang memang kita yakini harus dilakukan, apapun. Dan itu kita tidak melihat soal besar dan kecilnya. Saya kira nanti ini urusan tema ini kebetulan ada informasi baru dari Pak Franky yang saya mohon nanti akan secara khusus melihat itu. Tetapi inti dari kita Ma'iyah terutama memandang persoalan-persoalan negara, saya kira sudah cukup jelas. Kenapa pada akhirnya kita mengambil posisi kita juga tidak akan jadi partai politik, bahkan Ma'iyah juga tidak akan menjadi organisasi massa. Kita sudah jelas cukup jadi jadi majelis ilmu saja, karena itu yang saya kira tidak pernah diseriusi oleh situasi yang kita lihat sekarang ini. Dan di Jogja pada bulan puasa kemarin pas jatuh pada tanggal 9 sudah di launching NM, Nahdlatul Muhammadiyah. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman Ma'iyah. Saya kira itu bukan dalam rangka mau menyaingi NU atau Muhammadiyah, tetapi justru ingin itu alternatif juga. Ini mau mengingatkan bahwa NU dan Muhammadiyah itu bukan menjadi perbedaan yang signifikan, karena kalau pakai bahasanya Cak Nun, janjane kayak wong sak warung kae ning sing siji milih rawon, sing siji milih pecel, warungnya padha. Nah, itu NM itu berusaha untuk tidak ingin memperkeruh hal-hal yang selama ini menjadi yang dianggap menjadi persoalan, bahkan sampai penentuan hari raya Idul Fitri kemarin itu. Nah, kira-kira seperti itu, dan bahkan kemarin sampai pada pembahasan soal negara, saya kira sudah cukup jelas bahwa, dan kita sudah cukup lama, Cak Nun telah menengarai, saya hitung sekitar 5 tahun yang lalu, bahwa penciptaan dan perubahan kemanusiaan ini hanya akan dilakukan oleh dua. Satu, oleh Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk membuat perubahan juga. Nah, perubahannya melalui apa? Perubahannya adalah melalui kesepakatan, melalui kebijakan-kebijakan, undang-undang dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa yang sudah diamanatkan itu sampai sekarang kenyataannya tidak ada buktinya untuk mencapai satu tatanan yang lebih baik dan lebih adil. Malah sebaliknya bahkan semakin hancur, karena tidak mungkin ngomongnya nggak ada duit tetapi kok ada korupsi. Jadi sing dikorupsi ini apa gitu loh. Dan itu yang ini adalah satu akibat yang disebabkan oleh apa yang disebut kebijakan. Oke, memang ada pelajaran-pelajaran keimanan, ketakwaan yang harus dibangun oleh setiap manusia. Tetapi jangan lupa bahwa keimanan dan ketakwaan itu juga bisa rusak karena sistem kehidupan. Saya keimanannya kuat, ketakwaannya kuat, tetapi saben dino ketemu gento, ya aku melu dadi gento mesti. Nah, sebulan terus-menerus di situ gitu. Nah, ini yang saya kira upaya-upaya kecil yang dilakukan oleh teman-teman Ma'iyah untuk paling tidak mulai dari keluarga kita, mulai dari diri kita. Nah, itu yang kemarin di Surabaya pengakuannya adalah nggak ada cara lain kecuali memulai perubahan dari kita masing-masing, dan
di antara kita, di antara teman, di antara keluarga, kira-kira seperti itu. Nah, maka kesimpulannya tidak bisa berhenti bahwa teman-teman Ma'iyah harus terus-menerus mengasah akal kita. Jadi nek sing hal-hal sing orang masuk akal ngono ya kok mulai ditimbang-timbang lah, supaya kita juga tidak menjadi bagian yang ikut memperkeruh kebusukan Indonesia. Tapi ya wong wis busuk kok malah kon njaluk maaf iki ya. Ini maaf terhadap siapa? Ini saya kira hal yang ini terjadi di antara teman-teman Ma'iyah, dan pada akhirnya mungkin banyak orang melihat nek ono yo ora meluan lagi. Tadi Cak Nun di depan sudah mengatakan, lalu bagaimana nih Ma'iyah mau ikut bertempur di situ atau apa dan sebagainya. Ini memang bukan soal gampang, tetapi paling tidak bahwa track yang kita pilih adalah kita mencoba bertahan untuk menjadi orang yang tidak sakit akalnya. Saya kira itu untuk informasi tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman Ma'iyah. Maka dari berbagai kesepakatan kemarin di Jawa Timur, terutama juga di Jogja, ya sudah kita mulai menghimpun pengalaman kita, baik pengalaman personal maupun pengalaman dari berbagai hasil silaturahmi teman-teman dan sebagainya, mulai harus ditulis, mulai harus dikumpulkan. Karena yo gak ono sing arep nulis, emangnya sapa sing nganggep penting? Ya kita sendiri yang harus menganggap penting, dan itulah yang saya kira paling tidak itu juga akan menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Barangkali juga ada orang lain yang membutuhkan dan sebagainya, dan kalau kita punya catatannya akan semakin mempermudah untuk orang lain juga ikut merasakan apa yang telah dialami oleh teman-teman semua. Saya kira itu, dan sekaligus saja ini karena temanya ini negara Indonesia, dan tadi juga Soko Rusdi apa sapa sing rada pidato lantang mau kae, bahwa Indonesia ini sudah kolusi antara pemerintah dan pengusaha dan apa. Teori lama kan begitu, segitiga, ono negara, ono modal, ono rakyat. Jangan-jangan orang ono kuwi mulane iki tafsire ya kudu diupdate ngono lho. Diupdate, coba kita update. Nah, ya saya kira Pak Franky ini punya telinganya gak dekat dengan tembok-tembok yang mungkin nggak bisa kita tembus. Nah, mohon Pak Franky bisa walaupun belum detail ya Pak Franky ya, karena saya kira perlu data yang mungkin kan hukum kan sok ngono kuwi Pak, kuwi nganu kuwi fitnah karena buktinya apa? Pemerkosaan, orang wong diperkosa terus di BAP-nya itu ditanya saksinya siapa, matamu kan memperkosa kok nggak saksi. Nah ini yang memang seraiso, nggak bisa diselesaikan dengan hukum, hanya bisa dengan hukum adat kita masing-masing. Nah mari coba Pak Franky coba tetapi kita janji untuk yang KC bulan depan diharapkan kita sudah punya data yang lebih lengkap dengan bagan-bagan yang lebih sistematis, nanti akan kita siapkan. Silakan Pak Franky. Terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dimintakan
tadi mengenai tikus, lubang tikus dan lumbung tikus. Jadi kita istilahkan demikian. Kalau kita punya satu negara, rakyat ini merupakan bagian apa dari negara itu? Kalau kita katakan bahwa sebetulnya kita itu adalah pemegang saham. Kita itu adalah pemegang saham dari negara. Nah, hari ini mungkin kita banyak melihat tikus-tikus yang tertangkap. Beritanya banyak sekali dan semuanya hari hujan. Kalau hari hujan ke depan lebih merapat. Angkutan laut hampir. Nah, kalau termasuk bank BUMN dibandingkan mungkin dengan 120 bank swasta, 70% transaksi ada di BUMN. Jadi itu adalah salah satu lumbung. Nah, itulah di mana lagi lumbung. Lumbung itu tentunya ada pada APBN. Kita tahu selalu ada bagian pemasukan, ada bagian pengeluaran, pembelanjaan. APBD kan kita tidak melihat hanya pusat, harusnya digabung ini semuanya dengan semua 465 daerah, kabupaten dan wali kota. Kalau itu digabung, terus tambah lagi DAU yang itu adalah saluran. Itu bagian daripada lumbung. Yang hari ini terlihat sebetulnya di sanalah perputaran-perputaran yang akan terjadi, dan di sanalah tikus akan selalu ada. Saluran-saluran itu merupakan bagian dari. Nah, kita hanya selalu diarahkan atau selalu senang menangkap tikus. Tikus nggak akan habis. Tikus akan selalu ada. Nggak akan bisa habis tikus. Ini kenyataan. Tapi tidak pernah ada yang berbicara bagaimana menutup lubang. Jadi kita harus selalu tutup lubang, dan bagaimana tata cara menutup lubang. Inilah yang harus kita lihat. Saya kira itu mungkin yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya menangkap tikus dan kayak sinetron. Jadi tikus ini bawa hasil lumbungnya, bagi dengan tikus mana, itu udah ada urusan yang ngurus gitu loh. Tapi kita senang dan kayak mainan. Tapi kan lubang, dan ada yang memproduksi lubang-lubang tikus lagi. Terus pemekaran daerah kita bisa tambah lubang tikus lagi. Nah, itulah cerita mengenai lubang dan tikus sebetulnya. Saya kira itu yang akan mungkin sebagai renungan, mungkin yang bulan depan data kita bisa lebih baik, lebih bisa kita coba menstrukturkan. Jadi di sini ada pemerintahan, bagaimana dengan tadi dunia usaha dan rakyat. Saya kira itu. Nah, tentunya satu hal mungkin saya karena nyambung ke pangan, jadi
yang hari ini kita berbicara pangan untuk hari ini. Dunia itu akan tumbuh. Kalau pada tingkat dunia yang sekarang 7 miliar orang, 20 tahun lagi menjadi 9 miliar orang. Lahan apakah bertambah? Kalau